Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Toter. Pada edisi ke-12 ini dikisahkan pesepak bola asal Kolombia, Andrés Escobar. Nama Andrés Escobar pernah menjadi berita heboh media massa di seluruh penjuru dunia, tidak hanya pada dunia sepak bola. Hebohnya ini bukan lantaran dia sebagai pemain terbaik atau top scorer dalam gelaran Piala Dunia, melainkan dia dibunuh. Ya, Andrés dibunuh karena dipicu gol bunuh diri yang dibuatnya pada ajang Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Gol bunuh diri inilah yang membuat timnas Kolombia yang tadinya diunggulkan harus tersisih pada putaran pertama. Peristiwa tewasnya Andrés juga menguak bahwa permainan sepak bola erat kaitannya dengan pihak yang terlibat dalam judi. Siapa Andrés Escobar itu? Kenapa dia harus dibunuh? Siapa pembunuhnya? Benarkah dia dibunuh lantaran ada pihak yang kalah judi? Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe. Masih banyak tokoh terbunuh lainnya yang segera tayang. Nama lengkapnya adalah Andrés Escobar Saldarriaga, lahir di Medellin pada 13 Maret 1967. Karir sepak bolanya dirintis pada klub profesional bernama Atlético Nacional yang berbasis di kota kelahirannya, Medellin. Klub ini termasuk klub papan atas dengan memiliki banyak trofi, termasuk juara Copa Libertadores tahun 1989. Masa kejayaan klub tersebut ternyata dibiayai oleh gembong kartel narkoba terkenal sejagat, yaitu Pablo Escobar. Sobat Toter, Andrés dengan Kolombianya datang ke pentas Piala Dunia sebagai tim favorit. Legenda sepak bola Pelé bahkan mengatakan dia akan terkejut jika Kolombia tak mampu menembus babak semifinal. Hal ini karena Kolombia banyak diisi pemain berkualitas dan setahun sebelumnya telah membekuk Argentina 5-0. Mereka diperkuat para pemain bintang seperti Freddy Rincón, Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, dan Adolfo Valencia. Rupanya fakta berkata lain. Pada laga perdana grup A, mereka tumbang 1-3 dari Rumania yang dikapteni Jos Hagi. Pada laga kedua melawan tuan rumah, kembali timnas Kolombia menelan kekalahan yang menyakitkan 1-2. Ya, kekalahan itu salah satunya disebabkan oleh gol bunuh diri yang dilakukan oleh Andrés pada menit ke-35. Meski pada laga ketiga menang 2-0 atas Swiss, mereka jadi juru kunci grup A dan harus pulang kampung ke negaranya. Kepada koran El Tiempo, Andrés meminta maaf atas gol bunuh dirinya dengan kalimat penutup, "Hidup tidak berakhir di sini." Sobat Toter, selama mereka di Amerika Serikat sebenarnya sudah ada ancaman pembunuhan, terutama pada Andrés si pencetak gol bunuh diri. Pada 1 Juli, ketika Andrés sudah berada di kampung halamannya, dia dan 2 temannya mengunjungi klub malam El Indio. Di tempat tersebut, dia bertengkar dengan 3 orang pengunjung lainnya soal peristiwa gol bunuh diri Andrés di Piala Dunia. Pada pukul 3 dini hari, dia kembali ke mobilnya di parkiran.
dan orang-orang yang bertengkar tadi telah menunggunya. Tak lama berselang, salah seorang dari mereka menembak Andreas 6 kali dan setiap tembakan diiringi teriakan "Gol!". Dia sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Hanya saja 45 menit nyawanya sudah tak bisa terselamatkan. Keesokan harinya, pelaku utama penembakan ditangkap dan dia diketahui bernama Humberto Castro Munoz. Kabarnya, dia diperintahkan oleh gembong narkoba Medellin yang dikenal dengan sebutan Galon Bersaudara. Hal itu dipicu karena kerugian besar taruhan sepak bola ketika Kolombia kalah dalam Piala Dunia baru lalu. Akibat perbuatannya, Humberto divonis penjara 43 tahun, tapi hanya menjalani hukuman 12 tahun lalu bebas kembali. Itulah Kolombia, di mana kartel narkoba masih dominan dalam mengendalikan roda pemerintahan dan pengadilan. Sementara berita dibunuhnya Andres menjadi headline news di banyak negara, sebab pentas Piala Dunia masih berlangsung. Andres pun kemudian dimakamkan pada 3 Juli yang dihadiri tidak kurang 120.000 orang warga Medellin. Demikianlah tragedi terbunuhnya Andres Escobar yang dijuluki El Caballero del Fútbol atau kesatria sepak bola. Dalam film dokumenter The Two Escobar yang dirilis 2010 ini, kisah hidup dan kematiannya direkam secara dramatis. Kematian Andres Escobar juga mengungkap bahwa judi atau taruhan dalam dunia sepak bola memang tak terpisahkan. Menurut sejarah, judi sepak bola pertama kali muncul pada dinasti Han di Cina pada tahun 202 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Sementara di Inggris, sebagai negara pelopor sepak bola modern, judi sepak bola tercatat dimulai sejak 1820. Perkembangan perjudian sepak bola, baik yang legal maupun ilegal, makin canggih dan makin meluas ke hampir semua negara. Kini, banyak perusahaan judi jadi sponsor utama pada klub sepak bola profesional, termasuk klub-klub top dunia. Omsetnya pun fantastis. Menurut BBC Sport, omsetnya per tahun bernilai 700 miliar dolar Amerika Serikat atau 11.496 rupiah. Dengan perputaran uang sehebat itu dan banyaknya pihak-pihak terlibat, nampaknya judi sepak bola akan sulit dihilangkan. Terima kasih Sobat Toter. Jangan lewatkan tayangan edisi ke-13 yang lebih informatif dan seru lagi. Berikan tanggapan dan saran Anda pada kolom komentar agar kualitas channel ini bisa ditingkatkan lagi.